Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan kedua sesi bab 3 tentang ikhtiar dan keharusan universal atau dibahasakan takdir. Telah dijelaskan pada pembahasan pertama bab 3 ini bahwa takdir itu poinnya diketahui ketika sesuatu itu sudah terjadi. Dan ikhtiar itu adalah sebuah kebebasan memilih tindakan yang disebabkan oleh kemerdekaan individu. Maka takdir itu berkaitan dengan nilai ikhtiari. Dia bukan sesuatu yang yang terjadi begitu saja. Tentu ada juga takdir yang tanpa ada pilihan manusia. Artinya misalnya alam ini diciptakan, matahari dan lain sebagainya, secara fakta kita lahir sudah ada. Namun berkaitan dengan takdir, relasinya dengan manusia itu ada disebut dengan aspek ikhtiar. Sehingga takdir yang dicapai itu adalah sebuah titik akhir dari ikhtiar. Hal yang bisa membatasi takdir itu tidak bisa manusia. Hal yang membatasi ikhtiar itu tidak bisa berasal dari selain takdir. Dan yang mengunci ikhtiar manusia pada kehidupan keseharian manusia dalam ruang sejarah dan sosial itu hanya hasil akhir atau dikatakan dengan takdir. Namun lagi-lagi ikhtiar itu diasaskan adanya kemerdekaan. Maka takdir itu adalah sesuatu yang mewujud pada tindakan manusia, dan tindakan manusia itu adalah sebuah tindakan yang sadar akan pilihan yang dia pilih. Sehingga takdir itu bisa diketahui ketika sesuatu yang sudah terjadi, bukan sebelum terjadi. Karena ini kita berbicara tentang perjuangan, maka sudah jelas takdir itu adalah sesuatu yang sesuatu yang akan dicapai. Jadi takdir itu adalah sebuah pencapaian ikhtiar. Dia adalah sesuatu yang diberikan berdasarkan ikhtiar manusia. Orang tidak mungkin hidup tanpa takdir. Hidup tanpa takdir itu adalah sebuah hidup dalam dilematik dan berada dalam ketidakpastian hidup manusia. Maka takdir itu adalah puncak ikhtiar. Atau kita bisa bahasakan sederhana, takdir itu adalah hasil dari ikhtiar manusia. Tentu ikhtiar manusia ini adalah sebuah kemerdekaan yang diukur secara objektif untuk meletakkan sebuah tindakannya dalam rumusan sosial, masyarakat dan sejarahnya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas bahwa takdir manusia pasca ikhtiar itu yang beririsan dengan ikhtiar manusia itu adalah berkaitan dengan sebuah takdir yang istimewa yang tidak berkaitan secara umum, atau kita katakan takdir khusus yang itu sesuai dengan bahasa fitrah, yakni cenderung pada kebenaran, dan itu adalah takdir yang membedakan takdir dengan yang lain, atau kita bahasakan dengan perjumpaan, pertemuan lika Allah. Tentu itu bisa di cross check pada pembicaraan awal pada pertemuan yang lalu. Namun pada malam hari ini saya lebih menekankan pada penjelasan saya pada hari ini adalah berkaitan dengan relasi antara ikhtiar dan takdir. Ya, relasi antara ikhtiar dan takdir. Kalau kemarin malam kita membahas bahwa relasi antara kemerdekaan dan takdir adalah ikhtiar.
Tapi sekarang kita mau meningkatkan sebuah analisis kita lebih jauh berkaitan dengan relasi antara ikhtiar dan takdir. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi orang yang tidak memahami secara jeli pemahaman tentang takdir ini, maka seringkali kita membenci takdir kita, atau kita seringkali tidak menerima hasil akhir dari sebuah proses itu. Atau dalam bahasa pemikiran itu seringkali kita menolak realitas yang terjadi. Maka orang-orang dalam teorema agama, kalam ini, takdir ini adalah bahasa kalam. Dalam teorema pemikiran dikatakan dengan realitas. Sehingga orang-orang yang menolak kenyataan itu adalah orang-orang dalam bahasa agama dikatakan orang-orang yang menolak takdir. Sehingga penolakan terhadap takdir ini berkonsekuensi pada sebuah alur pemikiran yang berkaitan dengan sebuah tataran konsepsi epistemik terkait dengan realitas. Di luar itu, tentu saya tidak membahas jauh itu. Yang saya mau konsentrasi pada bagaimana ikhtiar dan takdir ini bisa berkorelasi. Karena dalam kehidupan kita banyak kita frustasi karena takdir yang ada di depan kita itu kita tidak inginkan. Karena memang takdir itu adalah keputusan berdasarkan ikhtiar. Namun banyak sekali hal yang kejadian yang terjadi pada kita tidak tahu dan kita tidak inginkan. Itu banyak hal. Misalnya dalam kehidupan kaum remaja, kaum milenial sekarang, misalnya seringkali orang mengatakan menjalin hubungan selama 5 tahun bahkan lebih, tapi akhir-akhirnya tidak jadi sama dia. Ini kan sebuah takdir yang nyata, yang seringkali bagi kita yang tidak menjalaninya, kita dengan bahasa waham mengatakan ya syukuri saja. Tapi namun orang yang menjalani kan sungguh berat mengalami hal-hal demikian. Dengan begitu, maka sebenarnya antara ikhtiar manusia dan hasil akhir takdir itu ada sebuah irisan yang tidak bisa ditolak. Artinya bahwa puncak ikhtiar itu ada sebuah bahasa kerelaan diri terhadap apa yang telah diterima. Nah, kenapa harus ada sebuah irisan yang baru? Karena ikhtiar manusia yang berkaitan dengan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah sebuah kesadaran terhadap pilihan tindakan. Dan pilihan tindakan itu berkaitan hanya dengan sekedar ruang-ruang kemungkinan yang bisa diwujudkan dalam mewujudkan apa-apa yang kita mau lakukan. Menurut Nurhalis Majid, bahwa dalam ruang sejarah itu ada yang disebut dengan ruang kemungkinan. Ruang kemungkinan ini adalah ruang ikhtiar manusia untuk apa? Untuk mengelaborasi apa-apa yang menjadi tujuan dari tindakannya. Namun sejauh kesadaran manusia terkait tindakannya, itu selalu berada pada ruang kemungkinan-kemungkinan, apakah kemungkinan dekat atau kemungkinan paling jauh. Apakah kemungkinan terrealisasi atau tidak. Dalam ruang transisi kemungkinan sampai pada titik akhir itu disebut dengan ada sebuah ruang kekosongan. Ada ruang ruang ambivalen antara ikhtiar yang dilakukan manusia dengan hasilnya. Itu ada jarak. Tidak serta-merta hasil itu menghasilkan sesuatu. Namun antara ikhtiar manusia dan hasil yang kita katakan hasil akhir atau takdir, itu ada sebuah jeda. Ada sebuah jarak. Walaupun dalam realitas kita bertindak ada efek. Namun dalam pemahaman kita itu ada jarak. Ada jarak itu yang kita katakan ruang kosong. Dalam ruang kosong ini sangat menentukan diri manusia untuk mengalami sebuah kerelaan jiwa menerima hasilnya. Yang paling sulit adalah bukan terkait dengan hasilnya apa. Bukan terkait dengan apa wujud dari tindakan ikhtiar manusia. Itu tidak menjadi berat. Yang paling berat adalah mampukah kita menerima hasil akhir itu? Mampukah kita menerima takdir itu?
Mampukah kita menerima secara gamblang pada diri kita apa yang nyata dan apa yang menjadi sebuah hasil puncak dari ikhtiar? Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Walaupun saya berteori demikian, namun menerima kenyataan itu bertolak belakang dengan segala kemungkinan yang sudah diukur oleh ikhtiar manusia sampai pada hasilnya itu tidak mudah, karena kita membutuhkan sebuah kerelaan jiwa, atau bahasa agama disebut dengan tawakal. Al-Quran mengatakan faiza azamta fatawakkal Allah. Artinya bahwa takdir ini ditentukan oleh Tuhan berdasarkan ikhtiar satu hal. Namun ketentuan Tuhan dalam bentuk takdir terkait ikhtiar untuk bisa diterima oleh manusia, itu harus ada yang disebut dengan sifat tawakal, sifat kepasrahan. Sifat kepasrahan dan tawakal ini adalah sebuah ketundukan dirinya terhadap apa-apa yang menjadi haknya untuk dia terima. Jadi walaupun bahwa ikhtiar itu puncaknya, endingnya adalah takdir, namun pada dasarnya ikhtiar itu, karena dia hanya berada pada ruang material, ruang ikhtiar yang terus berlanjut dalam kaitan dengan hal-hal yang ilmiah, hal-hal yang sosial, kultur, dan sejarah, yang itu dalam ruang ikhtiar kemerdekaan itu, orang selalu menawarkan sebuah proposisi jika maka, proposisi yang disebut dengan proposisi implikatif. Jika begini maka begini, jika begini maka begini. Tapi dalam sebuah implikasi tindakan ikhtiar manusia, itu mau tidak mau, seringkali kemakaan itu, takdir itu bertolak belakang dengan jika yang kita lakukan. Untuk mengantisipasi hal itu, bahasa agama mengatakan faiza azamta fatawakkal Allah. Ada sebuah tawakal individu kepada Tuhan. Artinya bahwa dengan sebuah ikhtiar manusia, sebelum memasuki ruang takdir, ikhtiar itu harus sampai pada sebuah ketundukan. Sampai pada ruang takdir. Jadi ikhtiar manusia terhadap sebuah problem, sebuah fenomena yang dia jadikan sebagai pijakan dia bertindak dalam kemerdekaannya, itu sampai pada sebuah bahasa totalitas ketundukan. Dan ketundukan itu bukan berkaitan dengan tindakannya. Ketundukan itu berkaitan dengan hasil yang kelak dia terima. Maka tawakal itu sebenarnya bukan sikap orang-orang yang lemah. Namun tawakal itu adalah sikap seorang manusia yang mendidik dirinya untuk mencintai, untuk menyukai realitas yang ada padanya, apapun bentuknya. Maka tawakal itu adalah satu sifat yang itu progresif dalam menerima apapun yang dia dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu kita melihat bahwa relasi antara takdir dan ikhtiar ini adalah sebuah kepasrahan diri manusia terhadap apa-apa yang akan dia terima. Lantas, bisakah orang menerima sesuatu begitu saja? Sangat sulit, karena takdir itu beririsan dengan kesadaran manusia, ikhtiar. Maka kita tentu tidak mengetahui takdir kita sebelum terjadi. Namun sesuatu terjadi itu, apakah kita menjamin bahwa kita akan tidak terguncang diri kita? Kalau hal-hal yang memang kita inginkan sebagaimana ikhtiar kita, iya. Artinya bahwa ada takdir yang itu sesuai perencanaan kita. Namun lebih banyak hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang telah dirancang dalam ikhtiar-ikhtiar
manusia. Oleh karena itu, faiza azamta fatawakkal Allah, itu adalah sebuah peletakan nilai tawakal pada ikhtiar manusia untuk menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani manusia dalam realitas-realitas yang serba mungkin untuk mengungkap realitas-realitas tujuan dari fitrah pada ruang sejarah, sosial dan budaya. Maka tawakal itu adalah satu sikap ketundukan untuk memasuki ruang sejarah dalam mengelaborasi, menunggu perjumpaan dia dengan apa yang kelak menjadi takdirnya. Apakah berjumpa dengan Tuhan ataukah tidak. Karena itu adalah sebuah ambivalen, maka sikap tawakal dalam sebuah ikhtiar adalah wajib dilakukan. Tanpa itu, maka ikhtiar juga sulit untuk diakhiri dan dipastikan bahwa itu akan benar-benar terwujud. Untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya psikologis dan hal-hal yang sifatnya kejiwaan manusia terkait realitas yang muncul, maka tawakal itu adalah sebuah proses dan pilihan yang sadar untuk tunduk dan menerima kenyataan. Dengan begitu maka tawakal itu membuat diri manusia nantiasa mengarah optimis terhadap dinamika takdir yang dia terima. Bukan berarti bahwa sebuah kelemahan manusia, namun itu adalah sebuah ketundukan yang membangkitkan jiwanya karena dia menerima apa yang menjadi kenyataan hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.